Artinya menunggu di jalan yang dilalui oleh lelaki tadi. Falamma ata alaihi qala aina turid. Manakala malaikat tadi bertemu dengan lelaki yang hendak mengunjungi kawan tadi, maka kemudian malaikat bertanya, aina turid, hendak ke mana pian? Maka lelaki tadi menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Ujar sidin, aku hendak meelangi kawanku yang ada di kampung ini. Aku datang ke sini memang hendak meelangi kawan. Qala, lalu kemudian malaikat berkata, hallaka min ni'matin tarubbuh alaih. Ujar malaikat, ikam ada bisnis kah? Nang bisnis itu maulah ikam untung. Jadi ikam jauh-jauh datang mulai kampung ikam ke kampung sini untuk meelangi orang ini. Artinya apa yang maulah ikam datang? Apakah ada bisnis atau inya akan memberikan keuntungan? Kepo aja rupanya nih, kisahnya nih. Bahasa kita tuh jaka bahasa orang Indonesia tuh kepo. Cuma ini malaikat lah memang mau uji. La, ujar sidin, kada. Aku datang bukan untuk bisnis, bukan juga karena aku pacang beruntung, karenanya sugih atau apa. Ghaira anni ahabbtuhu fillah, cuma jasirin aku menyayangi kawanku tuh karena Allah. Artinya dasar berkawan, lalu aku pun mengunjunginya, mempererat silaturahim semata-mata mencari ridho Allah, meelangi kawan. Ya bagus kita bila berisi kawan di mana sekali-sekali dielangi. Qala, lalu kemudian malaikat itu berkata, mendengar lelaki tadi mengatakan, aku datang ke sini tulus semata-mata untuk meelangi kawan. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullah ilaika, aku ini adalah utusan yang Allah kirim kepada kamu. Maksudnya aku ini malaikat. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahabbtahu fih, bahwa Allah sungguh mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu karena Allah. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa apabila seseorang ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah ia mencintai saudaranya karena Allah. Artinya nang ini yang disebut dengan al-ukhuwah fillah, yaitu persaudaraan yang dibina karena Allah. Nah, persaudaraan karena Allah itu kekal. Kedemauinya berselisih. Amun bakawan karena politik bisa terselisih, Politiknya antik, politik ini antik. Kada kawa ditangguh hari ini orang beda kancangan mina kayak bumusuh hero bakawan. Hari ini beda bakawan benar akrab. Kesana kemari siang malam haro bermusuh banyak berlawanan. Nah, kayak itu politik unik politiknya. Di kisah aja banglah bukan ulun anu politik, karena cuma kita melihat lah kejadian aja di wadah kita nih. Nah, artinya menunjukkan kayak itulah politik. Jadi jangan terlalu hendak di kayak di 2024 nih, jangan tapi hendak behihimat gara-gara politik lalu putus silaturahim behihimat. Memilih boleh, berbeda pilihan boleh juga, cuma putus silaturahim jangan. Dulu ingatlah pian, Jokowi lawan Prabowo itu berseberangan, iya kah? Bah bilang rame juga 2018 itu rame benar. Hero wah ini Prabowo lawan anak Jokowi berpasangan. Kan unik kalau tuh. Itu satu tuh. Nang kedua, dulu Prabowo tuh berpasangan lawan Sandiaga Uno. Wah ini Sandiaga Unonya mendukung Ganjar, kada mendukung Prabowo nang presidennya dulu.
Imbah itu Prabowo lawan Anies Baswedan tahun 2018 2017 kesana kemari karena ini mengusung Anies jadi gubernur, ya kah? Bapak akrab banget, wah ini berhadapan. Nah jadi itu uniknya politik nih. Jadi wayah-wayah hari ini bakawan, esok berseberangan, hari ini berseberangan, esok bakawan. Jadi kayak itulah sudah. Tetapi jazakallahu khair, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Tetapi apabila persaudaraan itu bujur-bujur dilakukan karena Allah, maka kada akan orang itu berseberangan. Maksudnya kada akan orang itu beributan. Kalau persaudaraan itu karena Allah, bukan karena sesuatu. Rami, makanya politik nih munkawa lah. Cuma setiap orang berisi ijtihadnya masing-masing bang. Cuma sebagian ulama kita berpikir karena mereka tahu seperti itu politik tuh, makanya mereka tuh kada terlalu masuk terlalu dalam. Makanya mereka menghindari di majelis-majelis mereka berbicara hal-hal tentang politik itu. Karena yang pertama, mereka itu tidak tahu banyak tentang calon-calon itu. Kalau bepandir sesuatu yang kita kada tahu ilmunya. Karena ini berbicara kehormatan orang. Menyambat si A si B ternyata inya kada seperti itu, repot kita. Nah, dan ada aja sudah orang-orang yang ahli yang berbicara itu. Sedangkan majelis ini diadakan untuk mengajarkan umat Nabi apa itu halal, apa itu haram. Bukan kita kada berpolitik, cuma kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ala kulli hal, nyanyuk juga sepalih kepala politik nih. Karena setiap orang tuh ada bidangnya lah. Lalu kemudian walhasil di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadiyan." Barang siapa yang mengunjungi orang garing, ujar Nabi, artinya melangi orang sakit. Wa zara akhan lahu fillah, atau inya mendatangi kawannya karena Allah. Nadahu munadiyan, maka dia akan diseru. Tibta, sungguh kamu telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, sungguh betapa baiknya langkah yang telah kamu lakukan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan sungguh kamu telah mempersiapkan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin kada mendengar, tapi ketika kita melangi orang garing, itu ada suara yang kita tidak dengar, bahwa suara itu mengatakan kepada kita betapa bagusnya apa yang kamu lakukan, maka bersiaplah tempatmu di dalam surga. Artinya bahasa kita itu mengunjungi orang nang garing atau melangi kawan karena Allah, apalagi kawan nang garing mungkinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bilang dengar orang garing elangi kawan, melangi itu jangan ditunda-tunda, jangan beralasan jangan belum ada duit, jangan ada urusan apa mahadang duit. Elangi sopan jar bilanya bulik kada maamploki, karena nang iyanya orang garing itu perlu disemangati, nang iyanya didoakan, meskipun dibantu penting juga, tetapi yang lebih penting daripada itunya dihibur. Boleh jadi ada kejadian di mana pernah terjadi di sekitar kita atau kenalan kita orang nang garing seperti itu dan sembuh, nah itu bisa memberinya semangat. Karena orang garing itu penting mana semangat, diberi semangat, didoakan, itu penting.
Apalagi Wahini ini mudah-mudahan sehat barataan kita. Wahini ini ulun melihat di grup-grup WA bang lah. Mulai timbulan pulang nang corona ribuan. Pina mulai bangkit lagi nih. Ada pulang orang mengirim nang grafik-grafik nang warna sudah mulai berkuningan pulang. Iya sudah. Nah, apa? Ala kulli hal, mudah-mudahan sehat barataan dan dijauhkan dari segala macam fitnah. Wah, corona tiba-tiba bangkit gitu. Lalu kemudian ujar Sayyidina Ali, hendaklah kamu memiliki saudara. Alaikum bil ikhwan. Hendaklah kamu di dunia ini memiliki saudara. Maksud saudara itu bukan dang sanak. Artinya saudara yang saling mendorong dalam kebaikan. Jadi bila ada kawan, lawan kita itu inya mengingatkan, dan orang sayang tuh kayak itu biasanya. Bila kita telah berbuat baik lawan orang, kita berbuat baik, kita bari inya duit, kita bari inya apa, dengan kita sudah berbuat baik lawan inya, tapi kita tetap ditagurnya, itu menunjukkan orang itu tulus lawan kita. Kita tuh sudah memberi macam-macam duit, kita bari macam-macam, kita bari apa, kita fasilitasi. Begitu kita salahnya kada segan-segan menagur kita. Nah itu menunjukkan orang tuh bujur-bujur tulus dalam berhubungan lawan kita. Karena sepalih orang kadang-kadang karena sudah ditolong atau dibantu, berat inya untuk memberi nasihat. Justru jangan salah, ketika inya mau memberikan nasihat itu jangan tersinggung. Justru inya siap mengambil resiko itu, entah kemudian inya putus bantuan tidak atau apa, tapi inya memberikan nasihat kalau nang kita gawi itu salah. Itu tulus orang itu di dalam persahabatannya. Karena bakawan itu yang karena Allah itu akan menjadi bekal utama bagi kita baik di dunia ataupun akhirat, menjadi pegangan bagi kita. Ala tasma' ila qawli ahlin nar, apakah ujar Sayyidina Ali kamu tidak memperhatikan perkataan daripada ahli neraka? Apa ujar ahli neraka? Fama lana min syafi'in, kami tidak memiliki pemberi syafaat. Itu tuh orang ahli neraka berucap kayak itu ketika di neraka tuh meratap, aduh jar, ruginya aku kadada yang memberi syafaat. Wala sadiqin hamim, dan aku tidak juga memiliki kawan yang bisa menolong. Nah berarti kawan itu bisa nolong artinya gitu. Cuma karena orang ini kada bakawan lalunya meratap dalam neraka. Nah ini ujar Sayyidina Ali menjadi dalil bahwa kawan itu bisa nolong. Persaudaraan yang dibina karena Allah itu begitu, akan menolong kita. Wa qala Khalid ibn Safwan, inna a'jazan nasi man qassara fi talabil ikhwan. Ujar Khalid bin Safwan, orang yang rugi, orang yang lemah, rugi maksudnya adalah orang yang tidak mampu untuk mencari kawan. Itu menunjukkan orang itu ruginya, lemah orang itu. Lemah. Ketika inya tidak memiliki kemampuan untuk mencari kawan di jalan Allah. Tetapi wa'ajazu minhu, tapi yang lebih rugi daripada nang tadi, artinya orang nang kada biisi kawan karena tidak mampu mencari kawan karena Allah, itu orang itu lemah, orang itu rugi. Tapi lebih rugi lagi daripada itu, man dayya'a man dhafira bihi minhum, yaitu orang yang menyia-nyiakan kawan nang nyata-nyata seperti itu yang ada di sekitarnya. Artinya diisi kawan sudah, tapi disia-siakannya kawan itu lebih rugi lagi. Artinya orang nang becari kada dapat itu rugi, lebih rugi lagi orang nang sudah dapat tapi disia-siakannya kawan itu. Wa qala Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, min alamati shadiq fi ukhuwati akhihi ay yaqbala ilalah.
Ujar Imam Syafi'i, tanda seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam persahabatannya, artinya kawan nang bujur-bujur. Nah, kawan nang bujur-bujur di dalam persaudaraannya kepada kita itu, satu, ayyaqbala ilalah, bahwa inya menerima segala cacat kita, kekurangan kita, itu tidak menjadikan inya mundur. Wa yasuddu khalalah, dan inya menutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Wa yaghfiru zallatah, dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kawannya tadi. Nah, itu bujur bakawan. Kawan salah bukan dikorek-korek, bukan digana-ganalkan. Kalaupun inya meminta udzur, dimaafkan. Inya meminta maaf, dimaafkan. Inya kadang meminta maaf atau kadang meminta udzur, maka kita seakan-akan menutupi kesalahannya tadi, tetapi tetap kita memberikan nasihat. Tetapi kesalahan itu kada usah diumbar. Itu nang orang bujur bakawan, ujar Imam Syafi'i. Di sini ada kalimat menarik yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Ujar Luqman, salasatun la yu'rafuna illa fi salasati mawatin. Ujar Luqmanul Hakim, ada 3 hal yang hanya bisa diketahui pada 3 keadaan. Selain dari itunya kadakawa dijadikan pegangan. Yang pertama asy-syaja', yaitu keberanian. Kapan keberanian itu diukur? Wah, beda berjalan ke sana kemari lawan orang celeng-celeng, itu kan yang wani, bukan ada juga. Nah, atau tato seawakan, pokoknya ibak bang awak lawan tato, tangan, batis, muha, awak, belakang, kada mesti juga itu menunjukkan keberanian. Tahu kesana kamari bakisah lawan orang, dah bahari jar tahu lah nyawa. Takuni ja kampung situ jar. Kada ada yang kada tahunya lawan unda, ujar. Ayo ha, tapi ujar Luqmanul Hakim, keberanian seseorang yang sesungguhnya itu baru diukur ketika inya berada di medan perang. Bujur juga memang. Di sini diukur keberanian orang. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu, kalau pian ingat kayak apa Sayyidina Abu Bakar tuh, apabila orang menceritakan pasti yang pian dengar sidin tuh lembut ya, kalau lembut orangnya, bilanya bacaan tuh gamat, kada nyaring. Bila berdoa tuh gamat, bila sembahyang bacaan gamat. Dilihat tuh model kayak orang Tuhan yang macam Sayyidina Umar kan sangar tuh, macam Sayyidina Ali kan kuat, Sayyidina Hamzah. Tapi ulun pernah membaca satu riwayat, bahkan Sayyidina Umar berkata, kami bahkan apabila dahsyatnya peperangan itu terjadi, kami berdiri di belakang Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu ketika perang pun sedikit pun kada mundur. Padahal orangnya lembut, kada ada sama sekali pinaan, lembut. Tapi ketika perang, Sayyidina Umar berucap, kami berdiri di belakang Abu Bakar. Bila perang itu sudah berkecamuk dengan dahsyatnya, maka kami itu berdiri, Abu Bakar itu yang dibuka. Artinya langsung berhadapan dengan musuh ini, kada ada mundur-mundur sama sekali. Nah, karena kalau ditebak lah. Jadi keberanian itu terukur di medan perangnya. Begitu bertemu musuh, bahkan kayak kerupuk layat. Rasulullah itu kemana-mana senyum. Rasulullah itu selalu senyum. Bila disakiti memaafkan, bepandir kada pernah kasar. Nabi Muhammad selalu lembut, selalu senyum, ke siapa aja menolong. Tahu-tahunya di medan perang, ujar sahabat, tidak ada di antara kami di dalam perang tuh yang lebih dekat dengan musuh lebih daripada Nabi Muhammad. Pernah suatu hari ada kejadian, Sayyidina Umar ini disuruh jaga di waktu malam ketika terjadi perang ya.
Ketika musuh dengan musuh ini sudah berdekatan gitu. Cuma tidak berhadapan, artinya jaraknya sudah sangat dekat. Tiba-tiba karena malam itu giliran Sayyidina Umar nang berjaga dengan kekawalan. Kenapa kah malam itu mereka tuh tiba-tiba mengantuk mata. Jadi namanya manusia kan nang berjaga rupanya terkelap. Begitu terkelap mereka mendengar ringkikan kuda. Kayak suara kuda tuh meringkik. Terkejut mereka, ya Allah. Suara kuda beparak. Suara kuda sing nyaringan. Lalulah mereka kemudian membangunkan beberapa pasukan. Ujar mereka, jangan dibangunkan Rasul. Kita berangkat, kita lihat musuh. Kalau memang ada musuh, sebagian dari kita kembali ingatakan Nabi, padahi Nabi bahwa musuh sudah datang. Begitu mereka berangkat, ternyata di tengah jalan terselisih lawan Nabi. Nabi saurangan aja membawa pedang sambil menyuruh mereka bulik. Ujar Nabi, bulik. Kenapa? Karena ujar Nabi itu hanya suara kuda dan kedinginan. Coba, sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberanian, ujar Luqmanul Hakim, itu terukur ketika kita bujur-bujur berhadapan dengan musuh. Macam kayak Sayyidina Husain bin Ali, itu kan ada mundur sekali. Berhadapan dengan ribuan orang, sedangkan pasukan kada sampai 100, kan ada mundurnya. Nah, jadi keberanian baru bisa diukur ketika bujur-bujur berhadapan dengan musuh. Apalagi musuh banyak. Loh, kaum muslimin loh di perang Badar 300 orang, 313 orang berhadapan dengan berapa? 1000. Di mana jalannya kayak itu berpikir? Lamun kita 300 senapan lebih banyak, oke lah, masih masuk akal. Ini pedang berhadapan dan senjata kita kada lebih bagus dari senjata orang. Yang datang dari kaum Quraisy ini dasar pasukan perang. Sedangkan dari pihak Nabi ada budak di dalamnya. Ada orang yang lumayan berumur di dalamnya. Yang pada dasarnya basicnya bukan tentara. Nah, jadi ujar Sayyidina Luqman, keberanian akan terukur ketika berhadapan dengan musuh. Biar dalam melihat bubuhan cecnya. Kalau bubuhan itu shishan, kalau bahasa Arabnya shishan, bubuhan cecnya. Itu kalau perang tuh nang itu bujur kayak pelem. Inya kalau perang tuh bujur mahambur musuh tuh nang kayak orang kayak pelem tuh bang. Kalau pasukan nang kayak Amerika aja bila perang masih banyak belindungnya. Nah, belindung kalau di pelemnya iya Jepang Amerika. Mun pelem. Tapi mun aslinya, tapi pian pun melihat video-video bubuhan shishan tuh berperang. Jadi Ukraina asli nang video game, bujur. Nah, itu nyali memang. Itu memang lah orang-orang pegunungan di daerah-daerah macam kayak Chechnya dan sekitarnya itu memang teruji orang-orang nang tangguh itu. Memang orang-orang nang berani. Yang kedua, wal halimu indal ghadab, dan kesabaran orang itu juga baru bisa terukur ketika inya dibuat marah. Ketika marah, maka di situ terlihat halim. Halim itu apa? Halim itu begini. Ketika kita halim itu begini, kayak Allah Ta'ala, kita berbuat maksiat, Allah tuh kadang langsung sarik, tetapi bisa menahan amarah itu tuh namanya halim. Kalau bahasa Banjar tuh orang nyebut lambat marah jarang. Artinya tidak mudah tersulut. Bukan yang emosi itu meledak-ledak. Bila ada perkara meledak, bila ada perkara meledak. Temperamen. Maka orang baru bisa diukur sebagai halim hanya ketika inya marah. Di situnya diukur. Dan dikatakan di antara akhlak terbaik itu adalah memberi maaf ketika kita mampu membalas. Kita membalas kawa benar, tapi lebih memilih untuk memaafkan. Nah, itu termasuk akhlak yang unggul. Jadi keberanian baru diukur ketika kita berada di medan perang. Kemudian kesabaran itu terukur ketika benar-benar dibuat marah. Amun hanya bepandir aja, sabar aja seorang jadi. Tapi ketika bujur dibuat marah, nah itu maka asli sabar. Bujur-bujur sabar, halim namanya. Halim.
Yang ketiga, ini terbalik ke bab tadi, wa akhuka inda hajatika ilaih, dan kawan yang bujur itu baru diukur ketika kamu betul-betul memerlukan bantuannya. Ketika kamu perlu bantuannya, di situ kita mengukur kawan itu bujur ke dalam persahabatannya. Lamun seorang gugur, seorang jatuh, lalu kemudian ini pina longgar juga. Bila sudah seorang naik gawian jabatan, lalu kawan tadi makin beparak aja. Nah itu kada bisa diukur dari situ. Tapi ketika kita kehilangan segalanya, kawan itu kada menghilang, kawan itu menolong. Nah itu bujur kawan. Makanya kawan akan diukur ketika kita bujur-bujur bahajat lawannya. Jambang 100 ya kawan. Lagi apa tuh? Supaya persahabatan tidak putus ya. Pinjam dulu 100. Syok sudah. Baik. Wa fi kitabil kalilah liyunfiqudul mal malau fi salasati mawadhi. Dan seseorang itu, ini kata mutiara yang selanjutnya, artinya kata-kata hikmah. Setelah kita baca hadis, kita baca kata-kata para sahabat, ini kata-kata Sayyidina Luqman deh. Dan kemudian ini kata-kata yang diucapkan oleh para ulama, hendaklah kamu mengeluarkan hartamu itu dalam 3 hal jika memang 3 hal itu ingin kamu dapatkan. Yang pertama, bujur juga ini, fis shadaqati in aradal akhirah. Keluarkanlah hartamu di dalam sedekah bila memang nang kamu hendak tuh akhirat. Jadi memang tujuan bersedekah itu mencari akhirat awalnya. Lalu orang sebagian aja kadang-kadang dibulikakan, aku bersedekah jadi mudahan anu. Tapi pada dasarnya bersedekah itu adalah untuk mencari keridhaan Allah dan kenikmatan akhirat. Sebenarnya macam itu. Dulu rasanya kita pernah bahas Sayyidah Aisyah itu, bahkan beliau itu bila sudah memberi peminta-minta, lalu peminta-minta itu bulik, Sidin itu mengutus pembantu Sidin untuk mengiringi orang yang ditolong tadi untuk menguping di samping rumahnya. Di hari itu, di malam itu, ada kadainya mendoakan Sayyidah Aisyah. Kalau pang di rumah, ya Allah ulun tadi Sayyidah Aisyah memberi ulun sesuatu, ya Allah berikan Sidin kesehatan, keapiatan, luaskan rezeki Sidin. Nah seandainya ada berdoa macam itu, ujar Sayyidah Aisyah, laporkan aku. Kenapa? Supaya jarsidin aku pun akan mendoakan inya sebagai balasan atas doanya tadi. Karena aku kada mau jarsidin kalau doanya itu menjadi balasan bagi kebaikan nang ku gawe. Aku kada mau nang ku julung lawan inya balasannya doa inya. Maka bila inya mendoakan, ku balas jualan doaku supaya imbang doa ketemu doa. Adapun sedekahku aku harap semata-mata balasannya di sisi Allah ya kena. Jaka ibarat aku hendak harap tuh, kada usah sepalih dicicil di sini. Jaka 10% diri 90%, semuanya aku minta di sana kena, kada di sini. Nah kayak itu Sayyidah Aisyah. Jadi apabila orang menghendaki akhirat, maka keluarkan harta di dalam sedekah. Satu, bila yang dikehendaki akhirat. Waman aradad dunia, kemudian akhrijil mal, keluarkan harta fi musonaatis sultan in aradad dunia. Keluarkanlah uangmu untuk membiayai pejabat.
Bila nang kamu kehendaki dunia, bujur juga. Bila kamu ingin akhirat, maka bersedekahlah. Bila kamu hendak dunia, biayai pejabat. Serius memang. Berapa banyak orang nang hendak menjabat kada ada modal, ada nang memodali. Adakah orang nang memodali ini jar modal aku berikan 10 miliar ridho karena Allah. Dan aku kada rela bila kamu bulikakan. Wah deh. Tahu pulang. Mungkin ada kalau kira-kira. Jadi ujar Sidin, ujar Al-Hikmah ini bila kamu ingin akhirat keluarkan untuk sedekah duitmu itu. Bila kamu hendak dunia maka julung ke pejabat duit itu tadi. Untuk membantu pejabat atas apa nang inya mau. Ujar nang ahli hikmah bukan ujar ulun. Nang ketiga wa fin nisa in arada na'imal aish. Dan julung duitmu itu kepada bebini apabila kamu ingin mendapatkan kenikmatan hidup. Maksudnya lawan bini itu jangan seke juga. Makanya bebinian tuh kadang-kadang apa jar bahasa wahin itu biar kayak apa kita bermamai segala macam. Bini itu bila laki tuh lawan bini tuh baik juga, bini itu nama ngomel bawai ya kata sejati ampih tuh. Artinya kan kakak itu aja kada tapi artinya kita lawan bini juga ya jangan juga terlalu ganggam dengan infak itu jangan terlalu dibuka tangan, akhirnya loss. Jangan juga terlalu digenggam. Artinya antara kapan harus diurak aja bahasa Banjar, kapan harus dibuka, kapan harus digenggam. Tidak juga kemudian kita buka selebar-lebarnya, kada boleh juga genggam serapat-rapatnya. Kayak itu dalam infak. Kita diisi rezeki di rumah. Makanan tuh jangan jual himat boros, tapi jangan jual pelit. Gaji berapa sebulan? Berapa ini UMR berapa kemudian? 3.600.000. Anggaplah dengan tunggakan, tunjangan. Dengan tunjangan segala apa macam 5 juta sebulan. Hanya gajian siang malam menggril, esoknya siang ujar nang bini makan sushi. Mbah itu malamnya pulang setik. Bah, langkai 5 juta. Mana ngegrill sushi. 6 hari makan nyaman, mbah tuh 24 hari makan Indomie. Gara-gara yang keharatan selera di awal terlalu umbar benar. Tapi jangan juga pulang sebulanan Indomie. Ya Allah, pagi Banjar Limau Kuit, ya siang Indomie nang soto Makassar, malam kari ayam, bah. Terlalu bilang. Jadi infak itu jangan terlalu genggam, jangan terlalu terbuka. Sedang atur baik-baik. Nah, jadi bila memang hendak kehidupan itu nyaman, kesimpulannya memang jangan pelit habis Jangan pelit. Jadi memang mengeluarkan harta itu maulah nyaman di mana aja. Hendak nyaman urusan dunia, memang mengeluarkan duit juga. Hendak nyaman urusan akhirat, ia memang mengeluarkan duit juga. Hendak kehidupan rumah tangga nyaman, memang keluar duit juga. Jadi memang duit itu kan kalau disimpani juga. Wa qala laisa fi thalathatin hila, dan ada 3 hal. Jika bahasa kita tuh berat, kada ada obatnya. Ada 3 hal yang kada ada obat.
3 hal nang kada obat. Sakit memikirkan baik tinggalkan. Apa nang pertama, fakrun yukhalituhu kasal, orang miskin nang pengoler. Bah, ini sakit banget urusannya. Miskin pengoler. 1, itu kada ada obat. Miskin pengoler ada obat. Miskin pengoler pembualan pulang. Wah, makin nyai. Itu jangankan manusia, Tuhan gin murka. Fakrun yukhalituhu kasal, yaitu kefakiran yang disertai dengan sifat malas. Makanya zakat itu tidak diberi kepada orang yang kuat bekerja, inya miskin tapi kuat begawi. Maksudnya begini, inya miskin karena kemalasannya, itu ulama mengatakan jangan diberi zakat. Kecuali inya memang hendak begawi tapi kada dapat gawian, sudah berusaha sambil menunggu kerja ini, lalu inya kada ada beasiswa, itu dibantu, iya bujur. Tapi memang orangnya berpangku tangan, ganal aja awak, kuat aja, tapi dasar pengoler, mengharap pemberian orang, maka ulama mengatakan jangan diberi zakat. Nabi mengatakan dalam hadis, innama hadhihi shadaqah, maksudnya zakat. Hadhihi zakah la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat begawi. Jadi bila sudah orang itu miskin karena pengolernya, wah ini sakit, tidak ada obat, hendak diapai. Nang kedua, ada watun yudakhiluha hasad, yaitu orang yang memusuhi kita karena dengki. Nah ini sakit urusannya. Nah, orang memusuhi karena salah info yang masuk, ini masih anu lah sedikit. Tapi kalau sudah memusuhi itu karena dengki, wah, kecuali nikmat nang dipian tuh hilang barunya puas. Jaka ibarat pian tuh naik jabatan, wah panas banget hatinya, memusuhinya. Pokoknya sampai pian lengser dari situ hanyarnya puas. Bila ada. Jadi orang nang dengki itu obat bagi inya adalah hilangnya nikmat dari orang nang inya dengki. Itu dengki. Nah makanya dengki itu membakar amal nang kaya api membakar kayu bakar, kayu kering. Yang ketiga, maradun yumazijuhu haram, yaitu penyakit yang disebabkan oleh ketuaan. Maksudnya itu penyakit yang muncul di masa tua. Artinya sudah tua itu pun ada penyakit, tambah pulang penyakit berat yang muncul di akhir usia, maksudnya gitu. Itu sesuatu yang berat, artinya sesuatu yang berat. Tapi memang mungkinlah berubah, mungkin kalau Allah menghendaki. Tapi sulit, dari nggak bisa, sulit. Orang miskin nang pengoler, orang memusuhi karena dengki, atau penyakit yang datang di masa tuanya seseorang. Bukan tidak bisa, tetapi jelas sulit ketimbang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita. Dan Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah kumpulkan dan dikumpulkan surganya Allah. Ulun ini kada guring semalaman mulai malam. Hanya tekelap tadi jam 4 kurang 10. Sekalinya jam 4 lewat Haji Peri mau WA. Udah bangun gak jar? Sudah bangun gak? Guring aja belum. Kalinya Haji Perinya kan ada mana orangnya nih. Jadi makanya ya paham tuh pian milihnya kada guring tuh banyak. Makanya pina larutnya gitu gara-gara tapi guring dah. Ya walhasil mudah Allah mengampuni dosa kita pada saat. Karena ulun berpikir tadi ngantuk pada mata juga. Nak subuh rencana nak sembahyang subuh di rumah. Guring banyak, tapi bujur juga pengajian 2 minggu sekali nih. Jadi bila hendak ada turun tuh berpikir sian jawabannya akhirnya sebulan sekali kan anunya. Nah jadi memang akhirnya jadi diusahakan datang tuh. Karena pengajian ya sudah sekali dalam 2 minggu. Yang kada datang akhirnya pada jadi sebulan sekali. Insyaallah kita akan lanjutkan di 2 minggu akan datang dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita berataan. Allah tutup segala kekurangan kita.
Semua yang hadir kadang akan mati dalam keadaan sulh khatimah ba'da tulul umur fi khairat wa afiyah. Ala hadhihi ala kulli man wa bihi salatu ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ayyubana wa ayyub ma'alimina nadhidu barakati ulumin Allahumma jalla jumla jum'un marhamat firqana min ba'di turkan masawul jal fina wa minna wa la manashkir wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum